Hmm. Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget, channel yang rajin update tapi malas ngedit. Hari ini saya akan semacam merangkum beberapa cara untuk melakukan UV dan diakhiri dengan baking. Jadi setahu saja dan sepengalaman saya, cara melakukan UV itu bila dikelompokkan ada 4 ya. Ada tradisional, ada cara menggunakan add-ons tambahan dari Blender, bukan add-ons ya. Nah ini ketiga ini 36 mungkin lah 7 ini, kemudian menggunakan Sharp Edge, dan yang terakhir menggunakan Geometry Nodes. Setiap tahapan saya akan menjelaskan pros dan cons-nya, positif dan negatifnya, dan saya akan akhiri dengan cara melakukan baking. Cara melakukan baking itu pada akhirnya sama-sama saja, itu tidak ada bedanya, tapi saya akan tunjukkan saja semuanya. Untuk visualisasi saya akan coba gunakan saja model yang saya gunakan. Pertama, cara tradisional ya sudah jelas, kita menggunakan edge seam atau mark seam untuk menandai area mana yang akan dipotong dan dibuka, kemudian dipetakan oleh Blender. Cara ini sangat mudah, yaitu dengan cara memilih area yang ingin kita potong seperti ini, kemudian tekan U dan mark seam. Setelah tekan A, U, unwrap. Dari sini bisa kalian lihat ada area yang terpotongnya ini. Ini cuma visualisasi. Kalau saya potong seperti ini lagi, maka bagian ini akan terpisah dari area depan badan. Mouse. Nah ini ya yang terpisah tadi. Nah cara ini cara yang paling sering digunakan dan paling harus kalian pelajari, karena ini merupakan dasar-dasar dari modeling ya. Kalian harus tahu cara melakukan UV. Ini baik untuk animasi, untuk karakter dalam game ataupun aset dalam game, karena kita dapat mengontrolnya dengan mudah. Adapun saran yang bisa kalian terapkan adalah ketika kalian bisa mengelompokkan area mana yang bisa dikatakan penting ataupun memerlukan banyak detail dan tidak gitu. Misal si area badan ini hanya membutuhkan satu warna, maka kalian tidak perlu memberikan banyak area UV. Bisa kalian berikan saja area UV yang sangat kecil, di scale saja seperti ini, atau diberikan area yang cukup lah. Nah bagian yang penting seperti wajah, kalian bisa perbesar dan atau dipisahkan. Semisal saya akan pilih seperti ini atau ini, kemudian U, mark seam, unwrap, dan saya akan fokus untuk memberikan banyak detail di sini. Jadi kita memberikan area yang lebih pada objek ataupun area objek yang membutuhkan lebih banyak detail. U clear seam, U unwrap. Nah seperti ini. Itu adalah cara tradisional. Sekali lagi, cara ini sangat cocok untuk apapun, animasi, aset game dan lain-lainnya, dan juga bisa kalian kontrol dengan sangat penuh, memiliki kontrol penuh oleh modelernya. Kemudian saya kelompokkan cara kedua ini, yaitu dengan cara yang otomatis. Ada Smart UV Project. Smart UV Project ini dia akan menghitung sudut dari si face-nya gitu. Misal saya punya beberapa edge seperti ini. Katakanlah si edge ini memiliki area atau sudut di edge ini adalah 60 derajat gitu. Kemudian saya punya edge yang sudutnya 45 derajat. Menggunakan Smart UV Project, kita akan menyeleksi bagian mana atau area mana yang memiliki sudut
lebih kecil dari 66 derajat, dalam hal ini 66 derajat ya. Jika si sudutnya memiliki di bawah 66 derajat, maka dia akan dikelompokkan menjadi satu island, UV island gitu. Ini tuh satu ini tuh bisa disebut UV island atau ya petainya si UV-nya. Dan kalau misal saya akan buat 66 dulu lah, saya akan oke, maka akan terlihat seperti ini. Dan kalau saya naikkan, maka akan semakin besar si ininya, si area-areanya. Begitu pula si UV island-nya lebih sedikit gitu. Kalau saya turunkan, maka akan semakin banyak. Seperti ini. Bahkan bisa sampai face by face gitu. Bahkan bisa sampai membuat Blender saya hampir nge-crash. Nah, seperti ini. Itu Smart UV Project. Kemudian ada Light Map Pack. Light Map Pack ini pack each face UVs into the UVs bound. Jadi dia akan memisahkan face by face-nya. Ini benar-benar satu persatu face gitu. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Dia akan memberikan areanya sesuai dengan luas dari face-nya tersebut. Misal kalau face ini memiliki panjang dan lebar 2 meter dan 3 meter gitu, dan ini 1 meter 3 meter, maka dia akan dipetakan berdasarkan panjang tersebut. Mungkin rata-rata kan, saya agak kurang paham. Dan ini juga bisa kalian lihat kan agak terputus-putus gitu, karena benar-benar face by face dan agak random diposisikannya. Kemudian ada Follow Active Quartz. Follow Active Quartz ini harus ada tahapannya. Follow Active Quartz itu ketika kita ingin membuat si UV island-nya itu bisa rata gitu. Saya akan tekan dulu SY0, SX0, SX0. Kemudian saya akan pilih si yang ini, Ctrl L, klik kanan, kemudian Follow Active Quartz. Maka akan seperti ini, dia akan jadi rata. Cara ini akan sangat bagus bila kalian terapkan pada objek seperti rock misalnya. Saya akan tampilkan salah satu karakter saja, bisa yang ini lah ya. Misal rock ini, editing. Nah, ini kalau saya unwrap, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi karena objek ini hanya sebuah objek simple gitu ya, kalau dipetakan bisa rata, jadi kita bisa berikan efek yang sama, yaitu menggunakan SY. Kita akan pilih salah satu face saja yang bisa dibuat persegi. Pilih ini, Ctrl L, kemudian Follow Active Quartz. Jadi seperti ini. Kemudian bisa kalian scale untuk memperluas areanya, dan bisa kalian tambahkan detail-detail yang lebih gitu. Itu Follow Active Quartz. Saya akan kembali lagi ke model yang sebelumnya. Kemudian ada Cube Projection. Cube Projection ini adalah kita melakukan unwrapping, tapi si unwrapnya itu mengikuti sifat cube gitu. Ya seperti ini. Tidak semua objek bisa menggunakan cara-cara yang 3 ini ya. Karena hasilnya juga seperti ini. Jika si objeknya itu memiliki bentuk yang hampir sama dengan cube, silinder, dan sphere, mungkin kalian bisa gunakan cara ketiga ini. Kemudian yang terakhir adalah Project From View. Project From View ini singkatnya dia akan melakukan unwrapping, UV mapping, tergantung pada viewport yang kita lihat. Kalau viewportnya seperti ini, maka akan Project From View akan seperti ini. Project From View seperti ini. Jika kita lihat dari samping, maka juga akan terlihat seperti dari samping. Begitupun dari belakang, dari atas, di bawah, dan samping. Uniknya dari cara ini adalah kita bisa menggunakan informasi UV ini sebagai semacam masking. Kita bisa menggunakan efek karakternya bisa menghilang dan lumayan mulus. Misal saya akan contohkan saja seperti ini dulu.
ke shading, kemudian saya akan menggunakan koordinat berdasarkan UV map. Oh iya, saya lupa untuk melakukan backingnya. Sudah, kita kelompokkan di akhir saja lah. Karena di sini saya mau salah. Kita akan tambahkan dulu si UV-nya. Pertama kita akan gunakan dulu UV yang ini. Ini adalah UV yang defaultnya. Kemudian tambahkan lagi UV yang baru. UV baru. Nah, kita bisa menambahkan banyak UV yang berbeda sesuai dengan keinginan kita. Dengan catatan kalian menambahkan informasi UV-nya gitu. Bisa kalian tekan U, kemudian project from view. Rotate 90 derajat ke X seperti ini. Kemudian di shading, kita tambahkan UV map. Saya akan pilih UV baru. Dan saya akan gunakan informasi UV biru ini sebagai semacam masking untuk memberikan efek transparan. Karena kita menggunakan UV, kalian harus pergi ke view, options, kemudian blend modenya ubah dari opaque menjadi alpha hash. Kemudian kita bisa Ctrl Shift klik kanan dan akan memberikan mix shader. Setelah itu saya akan gunakan separate XYZ untuk mendapatkan informasi di sumbu X-nya. Kemudian saya akan gunakan color ramp. Dan terakhir saya akan gunakan math method. Saya akan tarik ini ke sini. Kalau saya tarik ini slide-nya ke bawah, maka akan terlihat seperti efek menghilang. Ini kita bisa gunakan color ramp untuk mengontrol jadi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan informasi dari UV editor, dan kita bisa rotasi seperti ini untuk memberikan efek yang berbeda. Misalnya di kepalanya seperti ini. Ini bagusnya menggunakan project from view, kita bisa memberikan efek yang berbeda. Sebenarnya tidak hanya project from view, selama kita memiliki UV yang kita telah atur sedemikian rupa, kita bisa memberikan efek-efek yang berbeda. Mungkin saya akan buat video yang berbeda dan saya akan terangkan bagaimana memanipulasi UV sebanyak-banyak mungkin. Dan yang terakhir, yang paling ultimate, kita akan gunakan project baru. Bukan yang terakhir ya. Ini cara yang saya temukan ketika saya membuat. Oh iya, cara yang tadi itu saya harap kalian tidak sering-sering kalian gunakannya, tapi bisa kalian gunakan juga sebagai misal Smart UV project untuk aset game, aset animasi juga bisa sebenarnya. Hanya saja ketika kalian bekerja sama dengan sebuah tim, saya harap kalian tidak menggunakan cara tersebut karena akan sangat susah untuk misal coloringnya, warna-warnanya dan lain-lainnya gitu. Tetap gunakan cara yang manual, yang tradisional. Saya akan buka project. Mana ya? More games nggak ada, belum kebaca. Breed. Nah, cara yang ketiga ini yang saya temukan ketika saya buka, hanya bisa kalian gunakan ketika objeknya itu memiliki sharp edge atau mungkin Ctrl E, objek yang memiliki sharp edge. Mudahnya, kita bisa memilih edge ataupun kita bisa memberikan penanda sim menggunakan sharp edge. Pilih edge selection dulu, kemudian select. Setelah itu select sharp edge. Kemudian dari sini bisa kalian tekan U dan mark sim. Secara visual hasilnya hampir sama dengan Smart UV Project. Hanya saja misal saya ingin lihat ininya saja. Unwrap ini lebih terkontrol, mungkin tidak juga sih terkontrol juga.
karena lumayan tergantung pada jumlah ininya, si edge-nya, sudut edge-nya. Kalau ternyata si objeknya memiliki banyak sub edge, maka juga akan sangat banyak si UV island-nya gitu. Jadi gunakan saja cara ini ketika kalian sedang malas, sama seperti Smart UV Project. Sama seperti Smart UV Project, gunakan saja cara ini ketika kalian sedang merasa agak malas gitu. Dan project kalian yang kalian sedang lakukan itu adalah project kalian sendiri, bukan project bersama orang lain. Karena sekali lagi, ketika kalian ingin melakukan UV, kalian ingin membuat si pemetaannya itu sejelas-jelasnya, seterlihat-terlihatnya gitu. Dan jelas areanya yang mana saja gitu. Misal kaki-kakinya saja, meja-mejanya saja, dan ininya saja gitu. Walaupun ada teknik lain yang bernama trim tekstur gitu, itu mungkin akan saya bahas juga di video lain. Yang terakhir, yang paling ultimate, saya lihat coba ya. Yang paling ultimate itu adalah menggunakan geometry nodes. Geometry nodes ini seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Antara curve dan mesh memiliki cara yang berbeda. Jadi mungkin akan saya gunakan saja project sebelumnya agar tidak terlalu lama, karena saya ingin juga bisa melakukan baking. Bukan ini, batu. Nah ini. Untuk melakukan UV unwrap di geometry nodes, hal yang pertama adalah kita ingin menghapus bagian lain. Jadi membuat satu objek itu menjadi dua dengan cara menghapusnya. Kemudian kita simpan informasi tersebut, si UV unwrap-nya, pada store name attribute sebelum di merge. Kalau kita di merge dan telah misal kalian apply si geometry nodes-nya, maka si datanya itu akan tersimpan pada attribute dan bisa kalian convert dari UV. Nah, mungkin ini sudah saya settingnya jadi 2D vector dan face corner. Misal saya akan ubah menjadi vektor saja dan ini menjadi point misal. Kalau kalian apply si geometry modifier-nya, dan ini tidak akan langsung masuk UV. Ini bisa kalian convert dari vertex menjadi face corner, dari vektor menjadi 2D vektor. Maka ketika kalian klik akan masuk ke UV dan bisa kalian cek hasilnya di sini. Hasilnya agak kurang bagus ya kalau kalian langsung saja settingnya seperti ini, dari vektor 2D vektor kemudian face corner, hasilnya akan lumayan rapi. Nah seperti ini. Kemudian untuk curve itu cara mudah, bisa juga menggunakan cara yang ini, tapi lebih rapi menggunakan cara yang ini, dimana kita menyimpan informasi parameter dari curve dan profilnya terlebih dahulu, dimana si informasi parameter ini bisa kita gunakan sebagai sumbu X-nya dan sumbu Y-nya agar bisa dipetakan dengan rapi. Dan juga jangan lupa ini ya, dari point menjadi face corner, setelah di apply maka akan, ini salah ya, ini di viewer bukan di output. Apply, dan kalau UV editing maka akan terlihat seperti ini, si UV-nya memenuhi semuanya gitu. Dan dari sini bisa kalian scale saja dan terserah kalian. Sekarang yang terakhir, untuk mengakhiri video, saya akan memperlihatkan cara melakukan baking. Untuk baking mungkin akan saya gunakan yang mana ya? Karena project-projectnya itu sudah saya pindahkan sih. Jadi sudah. Saya akan menggunakan ini sih.
Misalnya inilah. Kalau tidak salah ini sudah saya gambar juga, bisa dengan tekstur. Nah, ini rusak. Wait, sculpt mode. Apa? Untuk melakukan baking, ini mungkin telah saya bake sebelumnya. Anggaplah si objek ini memiliki tekstur yang belum di bake gitu. Jadi kita ingin melakukan baking, maka kita harus menyiapkan image tekstur yang kosong, tekan new, dan kita bisa berikan resolusinya sebesar 2048 ataupun terserah kalian. Yang penting cukup untuk memasukkan tekstur-teksturnya. Kita beri nama ini color, karena ini ya color, bukan normal, bukan roughness dan lain-lainnya. Kemudian ini biar seperti ini. Dan jika kalian memiliki objek yang metalik, sebelum kalian bake, si metaliknya harus kalian matikan terlebih dahulu. Misalnya si metaliknya ada, saya akan buat seperti ini, metaliknya satu gitu, dan kemudian saya bake. Untuk baking hanya bisa di cycles ya. Kemudian karena saya punya GPU, saya akan menggunakan GPU compute. Bagi kalian yang tidak memiliki GPU, gunakan saja CPU, cuman agak lebih lama nanti. Untuk samplingnya 20 saja cukup. 20-40 terserah kalian. Yang penting jangan terlalu besar. Di noise bisa kalian aktifkan, tidak terserah kalian. Kemudian kita langsung pergi ke bake saja. Karena kita ingin baking colornya, yang ingin kita pilih tipenya adalah diffuse. Kemudian indirectnya kita matikan dan sisakan color saja. Setelah itu kita tekan klik bake. Oh ya, pastikan si objek dan ini ya, image teksturnya kalian klik. Karena Blender perlu informasi objek apa yang ingin kalian bake dan kemana ingin kalian bake image tersebut. Nah, ini adalah efek ketika kalian mengaktifkan si metaliknya. Kalau metaliknya kalian matikan, sebentar. Ya, metaliknya nonaktifkan, dan kita akan coba bake ulang. Ini metaliknya sudah kita nonaktifkannya, sudah kita buat 0. Kita bake lagi, harusnya bisa. Nah, baking itu biasanya membutuhkan banyak CPU. Enggak juga sih. Di sini GPU saya juga pakai bentar. Nah, kalau metaliknya kalian buat 0, maka si colornya akan bisa diambil gitu. Kalau metaliknya 1, maka colornya akan susah didapatkannya. Jadi ini bisa kita tarik saja ke sini. Ini juga bisa kita tarik ke sini. Dan kalau misal kalian ingin buat metalik, maka juga kalian harus mengubah bake type-nya dari diffuse menjadi metalik. Nggak ada ya? Karena di sini tidak ada, jadi kita bisa mengakalinya dengan cara kita akan gunakan noise tekstur, dan katakanlah si metaliknya ini sudah kalian setting. Nah, ini adalah tekstur metaliknya, katakanlah seperti ini gitu. Kita bisa tambahkan image tekstur, kemudian kita berikan metalik. Ini jangan sampai keklik ya, karena yang ingin kita bake hanya tekstur ini saja. Setelah ini buat saja diffuse gak apa, kemudian kalian bake.
Kalaupun ternyata saya salah lagi ya gak apa-apa lah, tidak terlalu masalah. Nah ini metaliknya ternyata nggak sayangnya keklik berarti yang ini ya gak apa-apa lah. Metaliknya kita akali dengan diubah menjadi color dulu, tapi karena metalik ini memiliki informasi value ya kita bisa gunakan base color ini atau metalik ini ke sini dan memiliki efek yang kurang lebih hampir sama mungkin. Hanya saja di sini ada yang agak aneh mungkin ya. Oh ini ke sini dulu, kemudian ini ke sini. Kemudian kita coba bisa balik ulang. Ini harus faktor ya, karena kita memerlukan ini ya, si value ini, bukan color. Saya akan coba balik ulang. Nah, sekarang sudah rapi. Sekarang yang bisa ke sini dan si metalik ini bisa ke sini. Sekarang kita memiliki efek metalik dengan mengakali si teksturnya di back dulu dari base color gitu. Terlihat di sekos hasilnya. Nggak apa-apa. EV. Nah, mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cara geometri sudah kering tenggorokan saya. Untuk geometri runs ini, saya harap kalian tidak gunakan seenak-enaknya kalian ya, karena sekali lagi gunakan saja cara geometri ini jika kalian memiliki proyek personal gitu. Karena geometri runs itu masih belum lazim digunakan baik secara industri ataupun tidak. Saya juga agak jarang menemukan ada lowongan pekerjaan yang mengatakan si applikat ininya pelamarnya harus bisa geometry nodes itu. Ada, tapi hanya satu yang saya temukan itu. Jadi silahkan kalau kalian mau belajar tentang geometry nodes silahkan, karena tutorialnya sangat banyak dan lumayan digemari lah si geometry nodes itu. Dan selamat bersenang-senang lah dengan geometry nodes itu, walaupun memang udah susah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya rasa masih ada banyak kekurangannya dari cara penyampaian saya. Tapi di kedepannya mungkin akan saya perbaiki lah. Dan saya akan membuat video yang sama mungkin juga. Jika kalian menemukan beberapa misinformasi di video saya harap kalian mencari lagi informasi tersebut dan jangan gunakan video saya sebagai sumber informasi terakhir kalian gitu. Cari tutorial sebanyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan cari pengalaman praktek sebanyak-banyaknya agar ilmu kalian bisa kalian praktikan dengan lancar. Sekian dari video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.